Cerita cinta di tempat terbangunnya matahari. Oke, di catatan kecilku kali ini aku nggak pakai subtitle gitu, karena ceritanya lumayan panjang gitu. Jadi kalau nanti suaranya kurang kedengaran, kalian boleh pakai headset gitu. Oke, cerita ini bermula dari awal masuk SMK. Kalau biasanya bercerita mengenai kisah cinta di SMA, maka kali ini aku akan bercerita dengan versi SMK. Waktu pertama kali lihat, langsung timbul rasa di dalam hati. Sudah saling mengirimkan pesan, dan sudah saling dekat antara aku dan dia. Ya, sebenarnya aku dengan dia sudah jadian waktu itu. Cuma ya bodohnya aku mendengarkan kata teman-temanku yang tidak setuju jika aku bersamanya. By the way, kalian tahu nggak yang di mobil truk tentara yang besar itu, di belakangnya kan ada kayak apa, tempat duduk yang buat tampung banyak tentara gitu, yang di langit-langitnya ada pegangan gitu. Ah, itulah pokoknya. Jadi waktu itu disuruh ke kolam renang gitu, disuruh ke kolam renang waktu SMK. Dan aku dengan teman-temanku naik truk itu, dengan si dia juga sih. Lalu waktu itu tangannya tidak sampai gitu di pegangan langit-langit truk tersebut. Mau nggak mau ya dia pegangan di aku. Itu adalah momen yang indah banget menurutku. Ada banyak masukan bahwa dia ini ceweknya gini dan gitu. Jadi aku nggak nembak dia waktu SMK itu. Ya bisa dibilang eh, di SMK itu hanya pertemuan awal antara kita berdua. Singkat cerita lulus SMK dan aku merantau dari Maluku ke Manokwari. Aku berkuliah di sana dan kita sudah tidak berkontak selama 3 tahun lagi. Mungkin ini memang sudah jalan Tuhan buat aku dengan dia, karena kita dipertemukan lagi di tanah orang. Dia tes kuat, komandan wanita, dan puji Tuhan dia lulus. Dia pendidikan di Bandung 6 bulan dan di Jakarta 3 bulan. Kenapa aku bisa bilang mungkin ini adalah jalannya Tuhan? Karena ketika dia ditempatkan, maka dia ditempatkan di Manokwari, satu kota denganku. Aku kembali mengirim pesan dengan dia, menanyakan kabar, dan tidak terlalu sering juga. Aku chat dengan dia. Seberjalannya waktu, Tuhan buat pertemuan antara aku dengan dia, dengan cara dia masuk ke rumah sakit karena kakinya sakit waktu latihan karate waktu itu. Memang puji Tuhannya di aku karena bisa bertemu dengan dia, tetapi itu musibah bagi dia. Aku chat dia, menanyakan bisa jenguk atau tidak. Lalu apakah ada sesuatu yang mau dititip atau tidak. Katanya boleh. Lalu dia bilang titip bubur ayam aja gitu. Waktu itu aku langsung berpakaian rapi. Aku langsung cari bubur ayam. Karena waktu itu tidak ada bubur ayam, akhirnya aku beli bubur Manado aja. Ketika sampai di rumah sakit, aku ke nurse station dan menanyakan, "Misi Sus, adakah pasien atas nama titik 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 titik?" Lalu perawat tersebut menunjukkan kamarnya. Ketika aku sampai di muka pintu kamarnya, aku lihat dari luar ada kakak dan temannya di kala itu. Jadi karena aku malu hati, ya aku gak masuk dan kembali ke nurse station. Aku bilang sama perawatnya gini, "Sus,
Saya taruh bubur Manado di sini ya. Nanti sus bawa ke titik-titik. Langsung susnya bilang, Pele kok sudah datang jauh-jauh lagi baru masa titik-titik gimana? Ah, saya mau hati kakak. Dan ke kakak, nanti titip pardia. Oke, lalu setelah itu aku pun keluar. Rencananya tadi mau pulang, cuma aku pikir-pikir lagi gitu. Kalau aku nggak masuk, ya aku rugi. Karena udah rapi-rapi, udah datang jauh-jauh juga. Tapi kalau masuk ya malu hati. Ada hal-hal lucu yang aku lakukan kala itu ketika bertemu lagi dengan dia. Seperti eh, disuruh masuk tetapi aku nggak masuk. Dan ketika aku masuk aku nggak nyapa selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Tapi aku bilang bah gitu. Kayak cilup bah. Ya, agak garing sih cilup bahnya. Kita pun ngobrol kali itu sampai aku berpamitan. Setelah dari hari itu, ya semua kembali seperti biasa. Udah nggak ketemu dan nggak terlalu sering untuk chat dia lagi. Kemudian, aku mempersiapkan diriku, menyusun rencana, dan bagaimana caranya buat jalan-jalan bersama dia. Akhirnya aku pun mengajaknya, dan dia mau. Malamnya aku pergi ke asramanya untuk jalan-jalan bersama dia. Dan setelah mengambil dia, kita pun pergi ke pantai kala itu. Kita berbincang-bincang di pantai. Pokoknya dunia hanya milik kita berdua kala itu. Ketika pulang, aku pun menanyakannya, apakah kamu yakin mau bersamaku? Aku belum punya apa-apa. Ya di satu sisi aku juga berpikir bahwa aku masih mahasiswa dan dia sudah jadi anggota gitu. Emang pacaran harus tunggu punya apa-apa dulu ya? Katanya. Aku pun memberikan dua pilihan kala itu. Kalau emang kamu mau kita untuk berpacaran, maka peluklah aku dengan erat. Tetapi kalau kamu nggak mau, maka lepaskan pelukanmu sekarang. Ini ketika kita berdua ada di atas motor dalam perjalanan pulang. Aku pun terkejut karena dia memelukku dengan sangat erat dan mengatakan dengan penuh keyakinan, kita ini prajurit. Satu kali bicara, langsung eksekusi. Asik. Wih. Eksekusi. Akhirnya tamat. Enggak. Mereka berdua pun bersama-sama sampai sekarang. Walau ada masalah, tetapi mereka berdua selalu saling menguatkan. Baik, aku akan menutup catatan kecilku ini dengan puisi buatan dari sang sumber ketika ada masalah yang sangat besar menghampiri mereka waktu itu. Oke, puisinya gini. Kala itu, saat mentari datang dan hujan yang tak menentu, saat riupan dan kicauan tak searah, maka ku coba melangkah untuk berjumpa. Hei kamu, ini aku. Aku tak seperti mereka yang punya banyak materi. Tak seperti mereka yang punya banyak senyuman. Tak seperti mereka yang punya segala hal. Aku hanya punya sedikit keberanian yang walaupun kecil namun tak pernah padam. Terpancar senyumanmu, aku terpaku, terdiam, dan membisu. Membiarkan hati yang menjelaskan tentangmu.
Pelukan pertamamu membias di pikiranku, hangat saat menyatu. Detak jantung ini seakan tak berdetak kala itu. Banyak yang perlu dipertanyakan. Soal-soal itu masih terpikirkan. Masih kusimpan dalam dekapan. Semoga bisa menyatu jika bertatapan. Mencintaimu adalah suatu anugerah. Menyayangimu adalah hal yang megah. Seperti mama, rasa ini padamu tak ada duanya. Ya semoga kamu pun begitu. Kutulis puisi ini saat gerimis. Semoga tetap bertahan walaupun badai. Semesta masih ingin mendengarkan tentangmu dariku. Akan kulanjutkan saat waktunya tiba. Dan semoga tetap berpihak kepadaku. Beriringan dengan mentari yang sama. Manokwari, 17 Desember 2021.